Hai, namaku Marianne. Cerita yang akan kukisahkan ini kebanyakan berkaitan dengan masalah yang kumiliki selama bertahun-tahun. Aku kelebihan berat badan. Seingatku, aku memang sudah seperti ini. Sampai pada saat tertentu, semua terasa biasa saja. Tak ada yang aneh sama sekali. Hingga hari itu, saat kuputuskan cerita ini layak dibagikan. Aku tak akan pernah melupakan hari itu. Beberapa bulan yang lalu, aku mengalami kesulitan untuk menemui orang-orang baru dan mengekspresikan diriku. Jadi, kuputuskan untuk ikut kelas improvisasi. Aku bergabung ke grup junior bersama remaja lain seusiaku, yang kebanyakan siswa SMA. Ini tidak pernah mudah bagiku, dan inilah langkah kecilku untuk keluar dari zona nyaman. Tapi tunggu, bukan itu yang terjadi. Di kelas improvisasi ini, aku bertemu dengan Josh. Dialah tipe laki-laki yang paling pertama akan menarik perhatian semua orang. Dia tampan, punya lesung pipi, matanya hijau dan besar, senyumnya, termanis dari yang pernah ada. Dan yang terpenting, dia atletis. Dia suka berenang, dan itu sudah dilakukannya sejak kecil. Jadi ya, dia sangat atletis, berotot, dan berbahu lebar. Jelas saja, gadis-gadis di kelas improvisasiku mengaguminya. Beberapa dari mereka secara terang-terangan menampakkan ketertarikannya. Tapi selama ini, dia hanya bersikap ramah. Tidak lebih dari itu. Sebenarnya, dia menjaga jarak. Jadi, tentu saja aku terkejut saat aku tahu dia memberi perhatian lebih padaku. Tapi itu bisa berarti apa saja, kan? Pada saat inilah, keraguan diriku membuatku yakin. Semua perhatiannya itu tidak berarti apa-apa. Ya, seperti mungkin dia butuh teman atau teman ngobrol saja. Tentu saja aku suka padanya, tapi aku tak mau terjebak dalam situasi ini. Jadi, bisa kamu bayangkan betapa kagetnya aku suatu malam selepas kelas improvisasi, Josh menghampiriku dan mengajakku kencan. Aku benar-benar linglung selama beberapa saat. Kemudian, ya karena masih bingung, aku hanya bergumam, aku sibuk, lalu pergi begitu saja. Kalau dipikir-pikir lagi, aku terlihat sangat kasar saat itu. Tapi aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku terlalu takut. Sepanjang malam, aku terus membayangkan saat dia mengajakku kencan. Hatiku sungguh berbunga-bunga. Dan jangan salah paham ya, bukan berarti sebelum ini aku tidak pernah ngobrol dengan lelaki. Aku punya beberapa teman laki-laki, hanya saja aku belum pernah berkencan. Dan Josh sama sekali berbeda dari mereka. Setelah tidak bisa memejamkan mataku malam itu, kuyakinkan diriku sendiri, itu pasti cuma lelucon. Dan sayangnya, tidak ada seorang pun yang bisa kuajak curhat. Aku tak punya teman dekat. Ada adikku, lelaki dan perempuan. Tapi ya, itu beda lagi ceritanya. Kami tidak cukup dekat. Hubungan kami hanya sebatas saling mengolok-ngolok, dan aku tidak sepandai mereka dalam hal ini. Lelucon mereka kebanyakan tentang berat badanku, dan aku menanggapinya juga biasa saja. Nah, beberapa tahun lalu, aku mulai membuat lelucon tentang diriku dan berat badanku. Menganggapnya seolah-olah aku merasa nyaman dengan itu. Jadi ya, lihat sendiri kan, aku tidak mungkin menanyakan soal Josh pada mereka. Lagi-lagi, kuanggap semua ini sebagai lelucon. Karena, kurasa inilah yang paling masuk akal. Tentu saja, reaksiku berusaha menjauh dari Josh. Sudah kucoba melakukan semuanya. Misalnya, saat latihan di kelas improvisasi, aku bergabung di kelompok yang tidak diikutinya. Setiap kali dia terlihat ingin ngobrol denganku, aku akan menghilang. Dia tidak mengusikku, tapi sebenarnya dia terlihat bingung dan sedih. Karena aku tidak pernah mengatakan tidak maupun ya. Tentu saja, dia tahu aku menyukainya. Jadi, segala sesuatunya terlihat membingungkan dari sudut pandangnya. Ini berlangsung sampai 2 atau 3 minggu. Lalu, semuanya menjadi kurang mengenakan. Semakin lama, aku semakin dibebani perasaan bersalah.
Jadi, kalaupun ini semua hanya lelucon, sikap Josh pastilah akan berbeda. Dia bahkan bertindak apapun untuk melancarkan rencana jahatnya, yang aku yakin sedang dia rencanakan, tapi aku tak tahu pasti. Jadi aku mulai mengambil langkah sendiri. Kami beberapa kali ngobrol, lalu mulai saling bertukar pesan. Tentu saja, pada awalnya aku sangat berhati-hati. Tapi masalahnya, saat ngobrol dengannya, aku sulit menjaga jarak. Setelah sekitar 1 minggu, Josh mengajakku berkencan lagi, dan kali ini aku mengiyakan. Bulan berikutnya, mungkin inilah saat yang paling membahagiakan bagiku daripada bulan-bulan sebelumnya. Seperti yang sudah kubilang, aku belum pernah berpacaran, dan Josh benar-benar seperti anugerah terindahku. Oh, rasanya seperti mimpi. Iya, aku tahu dia tampan dan hebat, tapi saat kami mulai berpacaran, aku semakin tahu kalau dia juga sangat baik dan perhatian, juga sempurna. Dia selalu punya ide kencan yang menakjubkan. Tentunya, bukan hanya kencan biasa seperti nonton film, lalu ngopi bareng. Malam itu, Josh mengajakku naik ke puncak gedung tertinggi di kota kami. Ayah temannya bekerja di sana sebagai penjaga keamanan. Jadi, Josh memintanya agar kami bisa naik ke atas gedung untuk menikmati pemandangan kota di malam hari. Dan semuanya ini benar-benar mengejutkan. Awalnya, ini murni euforia. Tapi kemudian, ku mulai memperhatikan beberapa hal. Iya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Josh pasti menyembunyikan sesuatu, atau pasti ada yang dia inginkan. Tapi tidak, ini bukan tentang dia. Ini tentang aku. Itu tentang hal-hal kecil di sekitar kami. Aku akan melihat ekspresi kaget orang-orang yang berlalu saat mereka melihat kami berpegangan tangan atau berciuman. Ya, memang tidak seperti orang-orang yang menuduh aneh-aneh dan menertawakan kami. Tidak separah itu tentunya. Tapi aku merasa gelisah di depan umum. Sekilas bisa kutangkap ulasan senyum kecil mereka saat kami berjalan berdua. Itu belum seberapa. Anak-anak perempuan di kelas improvisasi sudah pasti cemburu. Setelah kelas usai, kudengar percakapan mereka. Ada yang bilang, mungkin Josh perlu pakai kacamata. Lalu mereka terbahak. Tentu masih kuingat percakapan itu dengan jelas, kata per katanya. Itulah hal pertama yang menyadarkanku, ini sangat menyakitkan. Parahnya lagi, saat adik-adikku tahu, mereka tidak percaya padaku selama beberapa hari. Itu sungguh tidak menyenangkan. Lalu kutunjukkan foto-foto kami pada mereka. Dan ya, sekarang semua leluconnya berganti tentangku dan Josh. Itu hanya kutanggapi dengan santai, seolah aku baik-baik saja, seperti yang selama ini telah kulakukan. Bahkan orang-orang yang berusaha bersikap baik saat membicarakan kami sebagai pasangan, masih akan berkomentar seperti, Josh sungguh berhati mulia karena melihat kekasihnya lebih dari penampilannya. Akhirnya, kesabaranku habis. Aku sudah tidak tahan dengan semua ini. Aku tahu ini konyol, tapi coba bayangkan, semua yang sudah kujelaskan, semuanya semakin menumpuk dan membuatku semakin jengkel. Setelah mendapat ledekan lagi dari adik perempuanku, ku telepon Josh. Ku minta kami harus putus. Iya, aku telah meninggalkannya. Dan ingin kujelaskan alasannya, tapi nyaliku ciut. Mungkin saat itu aku berkata, ini bukan tentangmu, tapi tentang aku. Lalu ku tutup teleponnya. Itu reaksi yang lebih parah daripada saat aku melarikan diri ketika dia pertama kali mengajakku kencan. Jelas saja dia kaget. Sehari sebelumnya, kami baru saja menikmati kencan menakjubkan. Berpelukan, berciuman, dan berpegangan tangan. Lalu keesokan harinya, aku menelpon seperti ini. Aku tak berhenti menangis selama 2 hari. Aku harus bagaimana? Jadi, beberapa hari kemudian saat masuk kelas improvisasi, kuharap apa yang terjadi antara aku dan Josh akan selesai dengan sendirinya. Josh ada di sana, tapi sepertinya kami saling memalingkan pandangan. Coba saja kamu bayangkan skenario ini. Aku duduk di sana, mendidih karena marah, siap menangis, dan tiba-tiba aku diminta naik ke atas panggung. Aku tidak ingin melakukannya sama sekali. Tapi itulah aturannya. Kami tidak bisa melewatkan giliran kami.
Selanjutnya, instruktur kami memberiku susunan skenario. Aku seorang anak yang harus menghadapi para pembuli. Hah? Bagaimana hal seperti ini terjadi? Kemudian, mereka semua mengatakan itu adalah penampilan terbaikku. Kutuangkan semua rasa sakitku di dalamnya, dan aku begitu meresapi karakternya. Dan tiba-tiba diriku seperti tergugah. Ini memang terdengar aneh. Saat aku selesai, dan semua orang bertepuk tangan, ku merasa seperti menjadi pribadi yang berbeda. Dan hal yang terjadi selanjutnya terasa seperti hanya bayangan. Aku menoleh ke Josh dan berkata, "Aku mencintaimu, Josh." Semua hening seketika. Serasa waktu terhenti saat itu juga. Josh tampak tertegun. Begitupun semua yang hadir di situ. Setelah beberapa saat, aku mulai dijalari rasa kurang nyaman. Aku pun lari keluar. Saat aku pulang, kedua adikku ada di rumah. Perasaanku sedang meletup-letup saat itu, sehingga aku tidak menyapa mereka. Kukatakan, selama ini aku membenci lelucon kami dan aku sakit hati karena lelucon mereka itu. Aku tidak mau hal seperti itu terjadi lagi. Mereka berdua tampak terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Reaksi mereka tidak begitu penting. Yang terpenting, sudah kukeluarkan apa yang selama ini membebaniku. Tiba-tiba saja, aku merasa tergugah. Dan aku juga merasa, kisahku dengan Josh harus benar-benar diakhiri. Aku bersyukur karena aku salah. Dia mengirimiku pesan keesokan harinya. Di pesannya tertulis, "Aku mau bicara." Sungguh lucu. Karena saat itu dia mengajak kencan pertama untuk ketiga kalinya. Aku mengiyakan. Lalu, kami menghabiskan malam, duduk di atap gedung yang sama. Inilah salah satu tempat kencan terbaik kami. Rasanya seperti kami belum pernah terpisah saja. Singkat cerita, kami kembali bersama. Reaksi orang-orang terkadang masih sama saat kami menghabiskan waktu di luar, di depan umum, tapi cara pandangku telah banyak berubah. Dan inilah alasan mengapa ku putuskan untuk mengirimkan kisahku. Aku ingin kamu tahu, kamu pantas dicintai. Dan yang terpenting, kamu layak mencintai dan peduli dengan dirimu sendiri. Itulah kisahku, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jika kamu punya pengalaman serupa dalam hidupmu, silahkan bagikan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol suka di video ini, dan berlangganan kanal Kisah Nyata.